berhenti mengganggu. Ku coba bertahan meski sakit, namun cintamu. Sebenarnya bener nggak sih yang gue lakuin sekarang? Jadi kayak orang bego gue di sini, kesiksa. Yang diperjuangin juga nggak ada kabar beritanya. Kalau memang Della juga masih sayang sama gue, kenapa juga dia blokir nomor gue? Segitunya dia marah sama gue, harusnya juga gue yang marah sama dia. Ini semua juga gara-gara dia kan, bukan salah gue. Nggak peduli bagaimana nanti gue di sana. Intinya gue cuma mau buktiin sama Della bahwa sumpah gue dulu bukan sekedar kata-kata. Della, kalau memang kamu masih sayang sama kakak, kenapa juga harus begini? Mau sampai kapan kamu nyiksa kakak? Jaga dirimu baik-baik ya di sana. Walau sebenarnya gue juga belum tahu nanti gue di sana bisa ketemu sama kamu apa enggak. Kak, maafin Della. Bukan bermaksud Della menjauhi kakak. Della cuma gak mau kalau kakak terus-terusan menderita gara-gara Della. Dengan Della begini, mudah-mudahan kakak bisa percaya kalau Della sudah berusaha melupakan masa lalu Della dengannya. Walau sebenarnya Della juga kesiksa jauh sama kakak. Kak, Della kangen sama kakak. Della belum berani buat berkabar sama kakak. Della takut kakak masih marah sama Della. Kak, sehat-sehat ya di sana. Kalau kakak udah dapat pengganti Della, mudah-mudahan dia tidak seperti Della yang udah jahat sama kakak. Kak, Della sayang sama kakak. Della kangen sama kakak. Kak. Dek, kamu udah siap ikut sama kakak? Iya, Bang. Ayo. Ya udah, ayo. Abang mau cari kemana Kak Della, Bang? Abang juga belum tahu. Mungkin Della masih di sana. Yang terakhir abang lihat dia. Nanti kita tanyaan di mana keberadaan Gino. Kemungkinan Della tahu karena mereka juga satu kampus di sana. Ya, paling gak jauh dari situ. Iya, Bang. Sebentar, Dek. Kenapa, Bang? Seandainya, ini kita bicara seandainya saja. Ada apa sih, Bang? Kamu kan udah lama nggak ketemu sama yang namanya Gino. Iya. Kalau seandainya ternyata dia di sana udah punya pacar gimana? Kenapa Bang bicara seperti itu? Enggak, ini kan bicara seandainya. Kalau ternyata dia udah punya pacar atau udah lupa sama kamu gimana? Cindy nggak tahu, Bang. Itu sama sekali nggak ada di pikiran Cindy. Yang Cindy tahu, kalau Gino itu cowok baik-baik dan juga udah bersumpah bahwa apapun yang terjadi. Udah. Lupakan soal itu. Mudah-mudahan saja dia bisa konsisten dengan sumpahnya. Ya udah, ayo kita berangkat ke sana. Tunggu. Erik, Papa ingin bicara sama kamu. Ada apa, Pak? Maaf, Dam. Kita di sini juga nggak tahu. Amira menemukan Della dalam keadaan pingsan di taman sendirian. Della, maafkan saya juga, Arga. Saya telah merepotkan kalian di situ. Enggak, Dam. Kami di sini cuma khawatir sama Della. Tapi kamu juga nggak perlu khawatir. Sekarang dia sudah baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu, Arga. Saya minta tolong, kamu kontrol keadaannya di situ. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu langsung saja kabari saya. Santai aja, Dam. Della juga ponakan saya. Kami akan kontrol keadaannya di sini. Terima kasih, Ga. Iya, Dam. Apa kamu mau bicara sama Della? Lain kali aja, Ga. Biarin Della istirahat aja dulu. Nanti biar saya sendiri yang hubungi dia. Kalian ingin tahu keadaannya, salamin aja sama dia. Ya udah, itu terserah kamu, Dam. Nanti saya salamin. Ada apa, Pak? Papa udah tahu kejadian sebenarnya dari Cindy. Terus terang saja, Papa sendiri masih nggak menyangka semua itu karena kesalahpahaman. Erik, tidak ada salahnya kamu bertanggung jawab sama mereka. Kalau mereka orang baik-baik, Papa yakin mereka nggak akan berbuat di luar batas sama kamu. Begitu juga kamu. Kontrol emosimu di sana dan berani bertanggung jawab layaknya seorang laki-laki. Jangan bawa teman-temanmu buat datang ke sana. Papa nggak mau masalah ini merugikan satu sama yang lainnya. Maafin Papa juga ibumu, karena ini semua terjadi karena kecerobohan kami berdua. Udahlah, Pak. Lupain soal itu. Erik paham. Ini semua juga demi kebaikan Cindy. Erik juga nggak tega sama apa yang terjadi belakangan ini sama dia. Jadi kamu mau ke sana sekarang? Ya, begitulah. Nggak ada pilihan lain. Alangkah baiknya saya merahasiakan dulu soal keberadaan Della, agar Erik bisa lebih fokus dulu sama masalah yang sudah menimpa Cindy. Jangan begitu, Papa nggak akan lagi melihat Cindy berlarut-larut hidup dalam renungan. Ya udah, Pak. Erik pamit dulu.
Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Hati-hati saja kamu di sana. Kalau ada apa-apa, kamu kabari papa. Iya, Pak. Papa nggak perlu khawatir. Ayo, Dek. Iya bang. Dance, gue bingung apa yang harus gue lakuin sama lu. Lu terlalu ceroboh menyikapi masalah. Gue juga tahu beban yang lu pikul itu berat, dan lu telah kehilangan orang yang lu sayangi. Tapi semua itu belum ada apa-apanya dengan apa yang gue alami, Dance. Dari dulu batin gue menjerit, merintih, menangis dalam diam. Wanita yang gue perjuangin dulu sekarang hilang dalam genggaman. Perasaan itu masih sama hingga sekarang. Sengaja gue rahasiain masalah gue agar kalian semua lupa sama tragedi lama yang pernah terjadi sama kita. Gue gak rela semua orang yang gue sayangi menjadi korban dendam lama. Tapi gue juga berhak bahagia, dan kebahagiaan itu sama sekali tidak berpihak sama gue. Sahabat, kekasih, begitu juga kebersamaan kita, semuanya berantakan. Tapi sekarang entah gimana rasa itu juga muncul di hati yang lain. Ini bukan karena amanah dari sahabat gue, yaitu Della. Tapi jujur, gue juga nggak tahu apa yang bakal terjadi nanti. Bukan gue mengkhianati Cindy, cuma gue nggak tahu derita ini mau sampai kapan gue simpan. Dan kini kita sudah dewasa. Semua orang punya beban masalahnya masing-masing. Tapi sayang, di antara kita belum bisa memahami satu sama lain. Lu baik-baik aja di sana. Mudah-mudahan lu bisa jemput kembali kebahagiaan lu di sana dan berkumpul layaknya dulu di sini. Peng, kalau beneran Dance nyasar di sana gimana? Ya nggak tahu lah, kok nanya gue? Bukan itu setan. Ini gue nanya, kalau beneran gimana? Masa lu nggak respect sih sama Dance? Lu yang salah nanya, setan. Harusnya lu nanyanya sama Dance, bukan sama gue. Ya, bagi gue sih mending lu aja yang hilang, jangan Dance. Gak ada gunanya juga lu hidup di kampung ini. Sialan, gue tabuk juga lu setan. Pusing gue mikirin Dance. Mau sampai kapan juga dia di sana? Kayak nggak ada cewek lain aja sampai segitunya. Ya, namanya juga cinta. Kayak lu nggak pernah aja ontak. Sialan. Hai. Iya. Hihihi. Ayo, udah. Udah, sekarang. Iya, gue nggak ganggu kan ini? Enggak kok, santai aja. BTW, lu cantik amat. Gak usah lebay deh. Dari dulu juga gini-gini aja. Lu ngehina gue ya? Ya kagak lah. Emang beneran, Di. Udahlah, malu gue. Ih,